Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Halo, apa kabar puasanya hari ini? Semoga kita sudah mulai dari awal-awal, tidak ada yang bolong, dan kita sudah memasuki 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Semoga kita lebih kuat lagi, lebih taat lagi, lebih sehat lagi, walaupun cuaca di Bandung sedang tidak bersahabat. Dimulai dari panasnya terik, lalu tiba-tiba hujan, lalu panas lagi, dan sebagainya. Semoga kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Nah, sekarang kita akan bahas tentang hikmah sabar. Nah, banyak nih orang-orang ataupun teman-teman kita yang misalnya kalau lagi emosi atau lagi berantem bilang sabar, sabar ataupun tenang. Nah, sabar itu sendiri kita harus menahan. Menahan dari apa? Menahan dari emosi dan nafsu. Kemarin kita sudah belajar tentang mengendalikan hawa nafsu. Nah, salah satu mengendalikan hawa nafsu itu dengan sabar. Nah, hikmah sabar itu sangat luar biasa banyak sih, tapi kita akan bahas cuman 3 aja dulu. Hikmah dan keutamaan tentang sabar itu banyak, tapi tetap jangan sampai kita tidak semangat untuk melaksanakan ataupun berbuat sabar kepada orang-orang di sekitar kita. Nah, yang pertama, sabar itu menjadikan kita dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, innallaha ma'as-sabirin. Sesungguhnya Allah bersama-sama orang yang sabar. Nah, sabar di sini ataupun dekat dengan Allah di sini dengan sabar yang memang ya kalau misalnya kita buru-buru ataupun lagi mempunyai cobaan, tugas, nah kita harus sabar melewatinya. Sabar di sini dengan tidak menggerutu, tidak mengeluh ataupun tidak menyakiti hati orang lain dan hati kita sendiri. Gitu, dengan cara tidak bersyukur ataupun ya misalnya mencela dari kegiatan yang kita sudah lakukan kayak gitu. Nah, itulah kita bisa dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sabar. Lalu yang kedua adalah mendapatkan rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, rahmat di sini tuh bisa kalau misalnya kita sekarang belajar itu rahmat kebaikan ataupun keberkahan ya. Bahasa mudahnya rahmat itu adalah keselamatan untuk kita, kebaikan untuk kita, entah itu dengan suatu perbuatan yang baik ataupun yang kita dapatkan sekarang itu dengan berkah. Nah, selain dari itu, pengampunan di sini kita pun dengan usaha sabar, karena sabar itu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala juga. Nah, apabila kita sabar, dapat juga ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Entah itu sabar dari cacian orang lain, misalnya dipoyokan ataupun diledek. Nah, kita harus sabar. Nah, bukan berarti kita tidak membalas, tapi balaslah dengan kebaikan gitu. Jangan sampai kita dilakukan dengan dengan sesukanya oleh orang lain, tapi kita pun sama-sama saja. Misalnya mereka melakukan kejahatan, masa kita pun harus melakukan kejahatan? Nah, berarti sama aja dong, kita sama-sama jahat. Nah, yang terakhir, apabila kita sudah terbiasa dengan sikap sabar ataupun sifat sabar, nah kita dapat mengendalikan diri. Mengendalikan diri di sini tuh kita tidak mudah untuk terpancing emosinya, tidak mudah untuk berbuat jahat ataupun berbuat zalim kepada orang lain, tidak seperti itu. Jadi kita pun nikmat sekali melakukan perbuatan-perbuatan baik, walaupun itu dibuat oleh orang lain itu mah cuman kebaikan yang hanya dilakukan di depan kita aja loh, ataupun sering disebut ria. Nah, itu mah dia mah ria, ataupun dia mah cuman pengen lihat orang. Nah, kita jangan sampai terfokus dengan kata-kata orang yang seperti itu. Kita fokus saja dengan kegiatan kita dengan ikhlas menggapai ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu. Jadi begitulah apabila kita melaksanakan perbuatan sabar, keutamanya sangat luar biasa dan hikmah yang kepada kita pun sangat luar biasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Apabila tidak
jelas dapat diperbesar volumenya, dan apabila kurang dimengerti dapat direply kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.